Shalom, selamat sore saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku, pada sore hari ini kita akan periksa satu kebenaran firman Tuhan, yaitu jumlah bilangan orang yang bakal masuk surga itu sudah tercatat, sudah tertulis lengkap. Itu dinubuatkan oleh Tuhan. Saudaraku, bahwa satu kali kalau jumlah orang selamat masuk surga itu genap, Yesus akan datang. Ini salah satu tanda. Kita baca Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Saudaraku, di terjemahan yang lain, terjemahan lama dikatakan bilangan orang yang selamat masuk iman genap, maka Yesus akan datang. Saudaraku, itu salah satu tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Saudara, ternyata ada satu jumlah, ada satu bilangan, ada satu, saudaraku, catatan, ya, bahwa Tuhan itu mempunyai satu rencana yang luar biasa. Saudara, Tuhan tidak menentukan satu orang masuk surga atau neraka, tapi saudara dan saya yang menentukan pilihan itu. Saudaraku, mungkin saudaraku, satu ilustrasi, kalau satu kereta api atau bis itu berjalan terus berhenti di satu kota, berjalan lagi berhenti, berjalan berhenti, itu ada orang yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Saudaraku, begitu secara ilustrasi. Lalu tiba-tiba pada satu saat, waktu jumlah yang ada di dalam kereta itu, saudaraku, jumlahnya persis, maka pintu tertutup, kereta itu berhenti. Ini satu nubuatan dari Tuhan. Bilangan orang kafir, orang bukan Israel, saudara dan saya masuk iman itu genap. Saudaraku, dikatakan sebagian. Ini rahasia, saudara. Tidak semua orang bisa tahu. Kalau mata kita tidak dibuka Tuhan, kalau pikiran kita tidak dibuka Tuhan, kalau telinga kita tidak dibuka Tuhan, saudaraku, Tuhan bilang mata yang melihat, telinga yang mendengar dari Tuhan. Amsal 4 ayat 12. Saudaraku, sebagian dari Israel menjadi tegar, saudara. Waktu Yesus di Golgota, hampir seluruh Israel kompak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku, saat itu maka ayat ini berlaku, saudara. Sebagian dari Israel menolak Tuhan, saudaraku. Lalu masa orang-orang beriman di luar Israel dibuka, itu ada jumlahnya. Karena itu kita tidak main-main di dalam kekristenan, saudaraku. Jadi kalau satu orang percaya dari awal, itu tidak dijamin pasti selamat. Saudaraku, dipilih Tuhan bukan berarti selamat pasti, tapi orang itu harus bayar harga. Orang itu harus, saudaraku, memutuskan sendiri. Saudara dikasihi Tuhan, Yudas itu tidak ditentukan untuk binasa. Saudara,
kalau Yudas ditentukan binasa, Allah termasuk kejam. Saudaraku, Yudas itu masuk bilangan, dipilih jadi murid Yesus. Saudara, tapi di akhir hidupnya, saat-saat menjelang akhir, Yudas memilih jalan dosa. Yudas percaya pada kata-kata setan. Saudaraku, oleh sebab itu Yudas binasa, terhilang. Apalagi Yudas di saat-saat itu tidak kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Simson itu di dalam kondisi celaka, sudah dalam kondisi terhukum. Tapi di saat-saat terakhir dia ingat dan bertobat. Tuhan, beri aku kesempatan satu kali lagi, maka aku akan membalaskan sakit hati bangsaku ini. Saudaraku, dan Tuhan berikan. Saudara lihat, Tuhan tidak menentukan, saudara. Orang yang mencari bertobat pasti akan diberikan. Apalagi Tuhan bilang, aku tidak ingin seorang pun binasa. Saudara, orang fasik, orang jahat, penjahat sekalipun diharapkan bertobat. Saudara, orang yang bertobat terus pelihara dalam kesucian Tuhan, berjalan dalam pimpinan Tuhan, hidup benar. Saudaraku, orang itu akan mencapai akhir. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya, tapi manusia yang memutuskan, menentukan. Saudaraku, dalam Filipi 1 ayat 6 jelas dikatakan Tuhan yang memulai satu perkara yang baik akan menyudahkan sampai pada akhirnya. Artinya pihak Tuhan akan terus menyelamatkan sampai sorga, sampai penebusan tubuh. Saudaraku, tapi kalau orang itu pilih jalan sendiri, pilih dunia ini, tertipu, maka dia bisa hilang. Saudaraku, jumlahnya yang selamat itu bisa berkurang. Bertambah orang yang baru bertobat, berkurang, bertambah, berkurang, bertambah. Bayangkan setiap hari, saudara, berapa ribu, berapa puluh ribu orang yang mati. Saudaraku, baik yang selamat masuk surga maupun yang masuk ke neraka alam maut, alam bersah, itu seperti jumlahnya bukan main. Sudah penduduk dunia ini berapa miliar. Bayangkan, saudaraku, sejak zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Tuhan punya jumlah angka, bilangannya genap, Yesus datang. Saudara, kita termasuk bilangan orang yang ikut dalam rencana Tuhan. Jangan sampai gagal. Saudaraku, Galatia 3 ayat 3 berkata, mulai dengan roh, berakhir dengan daging. Ini terjadi di mana-mana. Saudara, dulu awalnya setia, awalnya bertobat, awalnya mungkin pemain musik. Kalau main dia begitu semangat untuk Tuhan. Tapi sekarang di mana? Sekarang tinggal dalam dosa, tinggal bermabuk-mabukan, tinggal dalam perkara-perkara narkoba, perjinahan. Tuhan lepaskan, saudaraku, hilang. Keselamatan itu bisa hilang. Paulus ingatkan jemaat saudara di Filipi, Filipi 2 ayat 12b. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena itu lewat acara ini, saudaraku, di tengah-tengah kita bergumul menunggu selesainya, saudaraku, virus COVID-19 ini berakhir, kita tetap sembahyang, kita tetap lekat dengan Tuhan. Itu sebabnya sore ini saudara ambil putusan, jangan kita termasuk orang yang tidak tercatat. Kita masuk orang yang tercatat dan terus tinggal di dalam kasih karunia Allah. Saya akan berdoa buat saudara yang ada persoalan, ikatan-ikatan, lepaskan saat ini. Saat saudara dengar siaran ini, lepaskan. Saya berdoa buat saudara, angkat tanganmu.
Saya percaya Tuhan menyertai Bapak. Tuhan tahu tangan-tangan yang diangkat pada sore hari ini. Di dalam nama Yesus, engkau yang sadar, engkau yang mau bertobat, dalam nama Yesus, engkau sudah diberkati. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati para Tuhan pemirsa yang saat ini lagi menyaksikan siaran ini. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapan syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Untuk siaran selanjutnya saudara terus ikuti dan berdoa. Tuhan menyertai.